Jadi gue mau ceritain pengalaman seorang anak muda yang tinggal di Jawa Tengah. Dan dia tuh pengen banget liburan ke Jakarta untuk datang ke Museum Wayang. Musim wayang tuh di mana ya, Nat? Di Kota Tua juga, Moy, Jakarta. Berarti dekat sama si. Toko merah tadi. Oh my god. Iya betul. Namanya Bimo. Dia hobi gambar dan dia kepengen banget ngegambar wayang-wayang yang ada di Museum Wayang Jakarta. Bimo nih masih SMA atau kuliah? Nah, Bimo ini tuh masih kuliah semester 6 dan lagi liburan kuliah. Oh, oke. Dia ngajak sahabatnya namanya Dita untuk nemenin dia ke Jakarta. Berarti berdua nih, Bimo sama Dita. Iya, Oke. sampai akhirnya berangkatlah mereka berdua untuk liburan ke Jakarta. Mereka naik pesawat selama kira-kira 1 jam dan akhirnya nyampe juga di Jakarta. Sesampainya mereka di Jakarta, kira-kira jam 10 pagi, mereka langsung pergi ke penginapan tempat mereka nginap. Mereka seseneng itu karena akhirnya mereka bisa liburan bareng ke Jakarta. Di hari pertama mereka sampai, Bimo nih ngomong ke Dita, "Dit, pokoknya aku mau abis ini kita naruh tas dan lain-lain, kita langsung ke museum wayang ya. Aku mau gambar semua wayang yang ada di sana, Dit." Dan karena tujuannya Dita juga nemenin Bimo, jadi Dita setuju untuk ke museum setelah dari penginapan. Sekitar jam 1 siang, mereka udah habis makan dan naruh tas. Mereka berangkat langsung ke museum wayang. Karena tempat penginapan mereka tuh nggak jauh, jadi cuma butuh waktu sekitar 15 menitan buat sampai ke museum wayang. Pas mereka sampai di sana, mereka langsung beli tiket untuk mereka berdua. Di situ matanya Bimo tuh berbinar banget dan dia tuh seneng banget karena mimpi dia tuh sebenarnya bisa ngegambar wayang-wayang yang ada di sana di buku gambarnya dia. Dia tuh sampai udah siapin buku gambar baru yang isinya itu tuh khusus wayang-wayang yang ada di museum wayang. Mereka jalan nih berdua masuk ke dalam. Pas masuk, Bimo benar-benar langsung jalan-jalan sendiri dan ngeliat-liat. Sementara Dita yang gak terlalu ngerti, dia sambil main HP dan gak terlalu fokus kayak Bimo. Karena Bimo ini jalan cepet banget untuk milih wayang mana yang mau duluan dia gambar, dia sampai gak sadar kalau Dita ini tuh sebenarnya gak ada di belakang dia. Cuma dia mikir, ah ya udahlah, ada HP ini bisa nelfon dan mungkin Dita juga lagi ngeliat wayang yang lain. Bimo di situ mulai ngegambar wayang yang dia lihat satu-satu. Dia mulai gambar dari wayang kulit yang dia lihat di depannya. Pas dia lagi asik ngegambar, dia ngerasa kayak ada angin kencang ngelewatin dia. Kayak cuma 0, berapa detik gitulah. Terus suhunya juga tiba-tiba makin dingin gitu rasanya. Tapi Bimo tuh gak ngegubris atau mikirin itu sama sekali. Saking dia fokus sama gambar dia yang udah setengah jadi. Terus tiba-tiba ada suara Dita manggil Bimo. Bimo. Tapi suaranya tuh kecil banget. Nah, Bimo itu nyaut, "Dit, sini ikutin suara aku aja di sini." Emang pas si Bimo ngeliat sekitar, dia tuh di lorong sendirian, jadi nggak ada siapa-siapa gitu loh di sana. Karena lantai di museum wayang tuh ada lantai kayunya, Bimo tuh dengar ada suara kaki ngedeket, terus Bimo teriak, "Dit, sini deh lihat, gambar aku udah mau jadi loh. Ternyata bagus banget ya wayangnya." Tapi bener-bener nggak ada jawaban Moebi atau respon dari si Dita ini. Bimo kayak ngomong sendiri aja gitu loh rasanya. Sampai akhirnya Bimo tuh penasaran. Dia nengok ke kanan, gak ada siapa-siapa. Nengok ke kiri juga gak ada siapa-siapa. Akhirnya dia selesaiin gambar wayang yang lagi dia gambar. Setelah selesai, dia mutusin buat keliling nyari Dita. Pas dia jalan 2 langkah, dia ngerasa kalau lampu ruangan ini tuh ngeredup. Dan dia ngerasa kayak diliatin semua wayang yang ada di kanan kiri dia sepanjang lorong. Akhirnya Bimo ini jalan cepet sambil ngeluarin HP-nya dan nelfonin Dita. Tapi sayangnya sinyal HP Bimo tuh gak ada. Pas Bimo makin cepet jalannya, tiba-tiba Bimo ngerasa bahunya tuh kayak dipegang sama seseorang buat ngeberhentiin Bimo jalan. Pas Bimo nengok ke belakang, gak taunya itu tuh Dita. Dita bilang, "Mo, kamu kenapa sih jalan ngebut banget kayak dikejar setan?" Terus Bimo tuh gak mau Dita gitu takut. Akhirnya Bimo cuma bilang, "Iya, aku nyariin kamu. Tuh lihat udah mau jam 5. Pantesan sisa kita berdua udah mau tutup." Padahal di situ sebenarnya Bimo tuh udah mulai ngerasa takut. Akhirnya mereka berdua jalan keluar dari museum. Dan karena Bimo ngerasa belum puas, Bimo bilang ke Dita, "Dit, besok kita balik lagi ya. Aku baru sempet ngegambar 3 wayang nih."
Terus Dita jawab, "Ya Mo, besok aku janjian sama teman aku yang tinggal di Jakarta. Kamu aja ya sendiri, nanti kita makan malamnya aja deh bareng ya." Terus karena Bimo juga kasihan sama Dita yang gak ngerti apa-apa di museum, akhirnya Bimo pasrah. Dan mereka berdua cari makan malam, terus pulang ke penginapan mereka. Besokannya, Bimo sama Dita berangkat misah. Dita berangkat duluan sekitar jam 11 siang, Bimo berangkat jam 12 siang. Sesampainya Bimo di museum wayang, dia beli tiket lagi. Kali ini dia tuh gak mau pulang ke sorean karena dia tuh sendirian. Jadi dia mikir jam 4 harus udah selesai semua wayang-wayang yang pengen dia gambar. Dia masuk ngelewatin lorong yang kemarin. Karena dia males ada kejadian yang sama, jadi dia ke tempat yang lain. Pas dia sampai, dia ngerasa seneng banget karena ada suara anak kecil lari-larian gitu mau sambil teriak-teriakan kayak lagi main. Dia ngerasa suasana museum hari ini tuh lebih hidup karena ada kehadiran anak kecil. Pas dia lagi lihat-lihat, tiba-tiba Bimo dengar ada suara gamelan bunyi kayak lagi ada pertunjukan gitu. Di museum wayang ya? Iya. Bimo di situ makin senang dan makin nikmatin suasana museum. Karena dia mikir ada pertunjukan wayang, dia nyari-nyari sampai keliling museum. Tapi dia nggak nemu suara gamelan itu tuh dari mana. Akhirnya dia nanya ke penjaga museum, "Pak, ini ada suara gamelan. Pertunjukannya ada di mana ya? Saya mau nonton." Terus penjaganya ini bingung sambil bilang, "Mas, nggak ada suara gamelan di sini. Hari ini juga kita lagi nggak ada pertunjukan apa-apa." Jin, yang dengar Bimo doang. Iya. Akhirnya Bimo tuh bingung Moy. Terus Bimo tuh di situ ngerasa apa gue salah denger ya. Akhirnya Bimo nggak mau mikirin itu. Dia cari-cari wayang lain untuk digambar. Sampai akhirnya dia nemuin satu wayang yang narik perhatiannya dia banget. Wayang golek yang berbentuk kera putih. Lo tau Hanoman kan? Iya. Itu tuh ada di cerita Ramayana yang suka ada di seni pertunjukan teater rakyat. Di situ Bimo pengen banget ngegambar wayang itu. Akhirnya dia gambarlah wayang itu. Pas dia lagi asik ngegambar, tiba-tiba ada tangan yang nepok pundaknya Bimo. Pas Bimo lihat, ada perempuan pakai selendang merah sama dress merah. Cantik banget pokoknya. Berdiri di sebelah Bimo sambil ngeliatin wayang di depannya. Terus perempuan ini tuh salah fokus dan bilang ke Bimo, "Gambarin saya juga dong mas." Bimo kaget. Terus Bimo ngeliat ke perempuan ini. Bimo sampai bengong dulu saking kagetnya ngeliat perempuan ini tuh secantik itu dan minta digambarin sama Bimo. Bimo langsung bilang, "Ih, boleh mbak, tapi saya selesaiin gambar wayang yang ini dulu ya sebentar lagi." Perempuan ini cuma senyum ke Bimo terus bilang, "Iya nggak apa-apa mas." Gak lama Bimo selesai, perempuan ini tuh masih di sebelah Bimo, berdiri ngeliatin Bimo dari tadi. Karena takut canggung, Bimo nyoba cari topik buat ngobrol ke perempuan ini. "Mbak, banyak anak kecil ya hari ini di sini." Terus perempuan ini tuh cuma ngangguk sambil senyum. Akhirnya Bimo mulai ngegambarin perempuan ini sambil bilang, "Mbak, saya mulai gambar ya." Di situ muka perempuannya tuh seneng banget karena bisa digambar sama Bimo. Bimo mulai gambar perempuan ini, dimulai dari kepalanya dulu, terus badannya, terus lanjut sampai kakinya. Karena Bimo juga fokus banget untuk ngegambar perempuan ini, jadi mereka nggak ngobrol sama sekali. Jadi mereka tuh diem-dieman. Tiba-tiba ada pengunjung yang lewatin Bimo, terus ngelihat gambarnya Bimo. Tapi pengunjung ini bilang, "Wah, gambar wayang yang di sana ya mas." Sebenarnya karena terlalu fokus, Bimo nggak terlalu dengar pengunjung ini tuh ngomong apa. Tapi yang kedengeran sekelibet tuh cuma kayak, "Wah, lagi gambar ya mas." Terus Bimo cuma jawab, "Iya nih." Gak lama Bimo nanya ke perempuan yang lagi digambar ini, "Mbak, namanya siapa? Nanti saya tulis ya namanya di pojok kanan bawah." Perempuan ini jawab, "Maria mas." "Makasih ya mas, gambarnya mirip." Pas masih gambar kakinya, tiba-tiba ada angin ngehembus ke arah Bimo kenceng banget dan perempuan ini tuh hilang tiba-tiba. Bener-bener yang tadinya berdiri di sebelah Bimo hilang gitu aja Moy. Terus Bimo juga dengar ada suara anak kecil yang tadi lari-larian kayak ke arah Bimo suaranya. Di situ Bimo merinding banget. Suasana di sana juga dia ngerasa mencekam banget gitu. Akhirnya Bimo mutusin buat keluar dari museum.
Pas banget Bimo keluar dari museum sambil ngeliatin gambarnya yang udah mau jadi 90%, Bimo papasan sama penjaga museum di sana. Terus penjaga museum ini tuh ngeliat ke buku gambarnya Bimo, sambil bilang, "Mas, kenapa gambar ini?" Terus Bimo jelasin lah, "Iya, tadi ada perempuan minta digambarin, Mas. Terus pas udah mau selesai, hilang perempuannya. Saya bingung juga dia kemana." Terus penjaganya ini bilang, "Wah, Mas udah kenalan ya sama Mbak Mariam?" "Beliau ada wayangnya, Mas. Karena Mbak Mariam itu tokoh dari cerita terkenal, si manis jembatan Ancol." Anjing. Yang digambar sama Bimo si manis jembatan Ancol. Iya, Itu beneran ada wayangnya. beneran ada wayang. Ini bener-bener gue sampai akhir nggak nyangka banget sih nih bakal ada si manis jembatan Ancol. Fuck. Tapi kalau dengar dari cerita kita bertiga, sebelum lo ngerasa digangguin sama hal-hal mistis, perlu gak sih untuk cari tahu apa yang pernah terjadi sebelumnya di tempat yang akan lo datengin, terutama di tempat-tempat bersejarah?